Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, para ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan saya, bertemu dengan saya Al-Fakir Ahmad Samsuri. Ya, sesuai dengan janji saya akan melanjutkan bab tentang perihal penyelenggaraan mayit ya. Uh, penyelenggaraan mayit di dalam kitab Kifayatul Ahyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatihi bidarin amin. Syekh Abu Suja berkata, wa yughassalul mayyitu witran wa yakunu fi awwali kuslihi sidrun wa fi akhirihi syai'un yasirun minal kafur. Mayit hendaklah dimandikan dengan beberapa kali siraman secara gasal ya. Pertama kali dengan dicampuri daun bidara, dan pada kali yang terakhir dengan dicampuri sedikit kapur. Gasal itu ganjil. Sebelum ini telah dijelaskan cara yang paling kurang tentang memandikan mayit. Adapun yang memandikan mayit itu yang sempurna ialah dengan beberapa hal. Di antaranya apa yang disebutkan oleh pengarang ya atau musannif, yaitu setelah mayit diwudukan, kepala dan jenggotnya dibasuh dengan air yang dicampur dengan daun bidara dan daun khitmiyah dan lain sebagainya, dan separuh badannya yang sebelah kanan dibasuh dengan 3 kali basuhan dan yang sebelah kiri dibasuh dengan 3 kali. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu taghsilu batnatahu. Maqala igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalika in ra'aytunna dzalika bima'in wa sidrin waj'alna bil akhirati kafuran aw syai'an min kafur wa bada'na bimaya miniha wa mawadi'il wudu'i minha. Qalat fadaparna sya'raha thalatha athlas qarnaiha wa nasiyataha fi riwayatil Bukhari ya. Rasulullah SAW masuk kepada kami yang pada waktu itu kami sedang memandikan putri beliau yang meninggal dunia, itu Zainab. Kemudian beliau bersabda, mandikanlah dia dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kamu sekalian menganggap baik. Mandikanlah dengan air dan daun bidara, dan pada kali yang terakhir sempurnakanlah dengan kapur atau sedikit dari kapur, dan mulailah dengan bagian kanan tempat wudu dari badannya. Ummi Atiyah berkata, kemudian kami menyanggul rambut kepalanya dengan 3 sanggul, bagian kanan dan kiri kepalanya serta bagian ubun-ubunnya. Dalam riwayat Imam Bukhari terdapat tambahan, dan kami meletakkan ketiga sanggul itu di bagian belakang kepalanya. Disunahkan menyisir jenggot, kalau dia punya jenggot disisir, dan rambut kepala jika terdapat rambut. Jenggot sama kepala jika punya rambut, dengan sisir yang jarang giginya, dan dengan perlahan-lahan agar rambutnya tidak rontok. Jadi sisirnya pelan-pelan, jenggotnya disisir kalau punya jenggot mayat, rambutnya disisir juga jarang-jarang, maksudnya sisirnya juga pelan-pelan agar rambutnya tidak rontok. Apabila terdapat rambut yang rontok supaya dikembalikan setelah dicuci dan diletakkan dalam kafan untuk memuliakannya. Karena ada perintah ayat Al-Quran, demikianlah kepastian yang dinyatakan oleh Imam Rafi dan Imam Nawawi, dinukil dari Al-Qadi Husain bahwasanya
tidak usah dikembalikan dan dinukil lagi daripada supaya dikembalikan ke dalam kafan mayat. Jadi kalau dia rontok, misalkan disisir jenggotnya atau rambutnya, maka dikembalikan lagi ke kain kapan, kan, dibalikin lagi ke kain kapan, taruh di kain kapan, situ simpan gitu kan, jangan dibuang, ya kan. Tapi menurut sini Al-Qadi Husain bahwasanya tidak usah dikembalikan menurut Al-Qadi Husain gitu kan. Ketahuilah bahwa orang yang memberikan mayit wajib menjaga jangan sampai menelengkupkan mayit pada wajahnya. Jadi mayit itu jangan ditelengkupin, kurbin maksudnya gitu ya. Selanjutnya setelah dimandikan dengan daun bidara dan yang sejenisnya, daun bidara itu hendaklah dihilangkan. Lalu setelah hilang dibilas dengan air yang jernih 3 kali, dan setiap siraman airnya dicampur dengan kapur, dan pada siraman terakhir lebih dikuatkan. Yang habis disiram nih ya, kayak apa sih, karena ini air kembang kalau sekarang yang istilahnya air kembang ya, dimandikan dengan air kembang gitu ya, dan bidara atau sejenisnya. Habis itu daun bidaranya dibuang, air kembangnya dibuang, lalu dibilas badannya lagi dengan air biasa, air berjernih 3 kali siraman. Airnya campur dengan air kapur ya kan? Dan pada siraman terakhir itu lebih dikuatkan lagi, dibilas badannya, habis dimandi air kembang dibilas lagi badannya 3 kali ya kan. Kapur itu hendaknya sedikit saja agar air tidak berubah, yang mana sebab banyaknya kapur itu boleh menyebabkan hilangnya sifat air suci dan mensucikan. Lalu tidaklah mencukupi dalam memandikan mayit itu dengan air tersebut, sebagaimana tidak cukupnya air yang dicampur dengan daun bidara dan sebagainya. Maka perhatikanlah hal-hal yang demikian, dan karena itulah pengarang menegaskan dengan katanya dengan sedikit dari kapur. Wallahu alam. Jadi kapurnya hendaknya sedikit aja pakai gitu kan, agar tidak berubah yang namanya sifat air itu kan. Makanya jadi kapur itu pakainya sedikit aja ya kan, sebab banyaknya kapur itu menyebabkan hilangnya sifat yang air suci mensucikan ya kan, itu maksudnya. Wallahu alam. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, wa yakuf wa yukaffu wa yukaffanu bi thalathi athwabim bidin laisa fiha qamisun wala imamah. Mayat itu dikafani dengan kapan. Mayat itu dikafani dengan kapan 3 lembar yang putih selain baju kurung dan sorban. Sebelum ini telah dijelaskan tentang sekurang-kurangnya kapan. Disunahkan mengkafani mayit laki-laki dengan 3 lembar kain. Laki-laki dikafani dengan 3 lembar kain. Dan yang paling utama dari kain kafan adalah kain yang putih, kain kafan yang warna putih. Itunya lebih utama. 3 kain kafan itu tidak termasuk baju kurung dan sorban, jelas ya. Tapi hanya berupa selembar kain dan 2 lapis, lembar kain dan 2 lapis ya. Yang berupa kain tapi itu adalah dari lingkungan pusat sampai ke lutut. Lapisan yang kedua itu dari leher ya, kan. Lapisan pertama itu udah dari lingkungan pusat sampai ke lutut, kemudian lapisan kedua itu dari mulai leher ya, leher hingga mata kaki, dan lapisan ketiga adalah menutupi seluruh tubuhnya dari mulai lapisan pertama nih kayak kapan dari mulai lutut sampai pusar, yang kedua itu dari leher sampai ke mata kaki, yang ketiga seluruh tubuhnya dikafani. Jika mayat perempuan dikafani dengan 5 lapis, itu kain tapih, kerudung, baju kurung, dan 2 lapis. Lapisan itu telah ditetapkan berdasarkan dalil sunnah. Wallahu a'lam. Baik, lanjutkan. Ketahuilah bahwa setiap orang yang mati harus dikafani dengan kafan yang cukup untuk dirinya bila memakainya tatkala ia masih hidup. Ya kan? Jadi diperbolehkan mengkafani mayit perempuan dengan sutra, tapi hukumnya makruh dan haram pula hukumnya bagi mayat laki-laki. Ya kan? Setiap orang mati itu harus dikafani, ya kan? Harus dikafani dengan kain kafan yang cukup untuk dirinya
bila makanya tatkala masih hidup gitu. Jadi bagi wanita boleh dikafani dengan kain sutra, tapi haram bagi wanita pria dikafani dengan sutra. Makruh menggunakan kafan yang dicelup dengan za'faron dan usur, bahan yang dapat mewarnai kain menjadi kuning. Ya. Selanjutnya tentang mutu baik dan tidaknya kafan itu adalah yang tergantung pada keadaan mayit. Jika mayit itu dari golongan orang-orang yang kaya, dikafani dengan kain yang baik. Jika mayitnya itu dari golongan orang-orang yang pertengahan, dikafani dengan kain yang sederhana. Dan jika mayit itu dari golongan orang yang tidak mampu, dikafani dengan kain yang kasar. Ini ya. Jadi enggak tergantung mayitnya itu kan dikafaninya ya, pakai. Jadi mayit itu dikafani bukan tergantung keadaan si mayit itu. Kalau dikaya dikafani ini kain, pakai kain kapan yang bagus, yang pertengahan pakai kain kapan yang sederhana. Yang miskin kain kapan yang kasar, nggak begitu, nggak sama semua kita ya kan, pakai kain kapan yang bagus. Di mau kaya kayak miskin sama ya, kain kapan yang bagus. Makruh hukumnya bermahal-mahal dalam penggunaan kain kafan. Kain kafan yang pernah dicuci itu lebih baik, sebab kain yang baru adalah lebih cocok bagi orang yang masih hidup. Kain kafan itu hendaknya dari kain yang tebal, tidak dari kain yang tipis, sebab yang dimaksud dalam hal ini adalah keawetan kain, bukan keindahannya. Wallahu alam. Jadi makruh hukumnya bermahal-mahal. Kalau pakai kain kafan itu makruh hukumnya, ya kan? Nah, kain kafan itu pernah dicuci lebih baik gitu. Jadi kain kafan yang digunakan yang pernah dicuci lah gitu kan, itu lebih baik daripada kain kafan yang mahal-mahal gitu kan. Makruh hukumnya. Atau sebab kain kafan yang baru lebih cocok bagi orang yang masih hidup, ya kan. Kainnya itu, kain kapan itu harus tebal, jangan yang tipis ya, agar awet maksudnya, bukan karena keindahannya, bukan karena kemahalannya kain kapan itu, ya kan, ya kan. Sebab kain kapan itu yang bagus itu cocoknya buat yang masih hidup, ya kan, ya begitu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Syekh Abu Suja berkata, yukabbiru alaihi arba'a takbiratin maksudnya, yaqra'ul fatihata ba'dal awal wa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalitsah wa yusallimu ba'da rabi'ah. Orang yang mensalatkan mayit hendaklah bertakbir 4 kali. Takbir 4 kali mensalatkan mayit. Setelah takbir yang pertama membaca Fatihah, takbir yang kedua itu membaca salawat ya, atas Nabi Muhammad SAW. Setelah takbir yang ketiga mendoakan mayit ya, dan takbir yang keempat memberi salam, ya kan. Tuh daripada cara mensolatkan mayit. Kamu telah mengetahui bahwasanya mensolatkan mayit itu adalah fardu kifayah. Tadi sudah jelaskan sebelumnya ya, di awal-awal bab ini, bahasan bab ini tentang fardu kifayah itu artinya apa. Bagi orang yang mensolatkan mayit itu ada 3 syarat. Yang mensolatkan itu harus mayit muslim dan tidak mati syahid, dan yang sebagaimana disebutkan di atas ya. Bagi orang yang mensolatkan itu mayit itu ada 3 syarat, yaitu apa saja. Yang disolat itu harus mayit muslim, kan, ada mayit muslimin kayak muslimah kayak gitu kan, dan mayit itu tidak mati syahid gitu kan, sebagaimana yang disebut di atas sebelumnya. Apabila kamu telah mengetahui hal itu, kemudian ketahuilah bahwa rukun-rukun mensolati mayit itu ada 7 macam. Pertama niat. Dalam hal ini niat ini disyaratkan menyebutkan kefarduan sholat menurut kaul yang sahih. Kemudian apabila mayitnya hanya seorang, maka hendaklah berniat mensolati atas mayit seorang. Jika terdapat beberapa mayit, hendaklah berniat mensolati atas mereka mayit-mayit itu. Pertama niat, ya kan. Niat itu pertama. Disyaratkan menyebutkan kefarduan sholat ya, menurut kaul yang sahih, pendapat yang sahih. Apabila mayitnya hanya seorang, maka hendaklah niatnya sholatnya seorang mayit, gitu kan. Bikin mayitnya seorang ya, niatnya
seorang mayit. Jika beberapa mayit, maka niatnya juga sholat beberapa mayit. Dalam hal berniat mensolatkan mayit tidak disyaratkan menentukan mayit, maka hendaknya seseorang berniat mensolatkan mayit yang sedang disolati oleh imam, maka itu sudah cukup. Tetapi apabila ia berniat dengan menentukan mayit kemudian keliru, maka tidak sah sholatnya. Jika menjadi makmum wajib berniat mengikuti imam. Ya, ini dijelas ya. Yang kedua, berdiri ya, apabila kuasa, mampu maksudnya, mampu berdiri. Yang keempat, takbir 4 kali. Seandainya ibu takbir 5 kali tidak batal sholatnya, sebab adanya ketetapan takbir 5 kali dalam hadis Imam Muslim, dan karena takbir itu adalah zikir. Jadi ada yang takbir itu 4 kali. Jika ada dia bertakbir 5 kali tidak batal sholatnya. Yang keempat, salam. Yang kelima, membaca Fatihah setelah takbir yang pertama, sebab ada yang hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad menurut syarat Imam Muslim, riwayat dari Sahal berkata, sunnah Rasul dalam sholat jenazah dalam membaca Fatihah dengan suara khafatah ya, khafatah setelah takbir yang pertama. Yang dimaksud dengan khafatah adalah dengan suara yang lembut, bagaimana disebutkan oleh Imam Rafi dalam kitab Al-Muharrar. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab At-Tibyan bahwa membaca Al-Fatihah adalah wajib setelah takbir yang pertama. Menurut Imam Nawawi wajib membaca Fatihah. Sedangkan beliau di dalam kitab Urudah berbeda pendapatnya. Beliau mengatakan mengikuti pendapat Imam Rafi'i dalam Syarah Al-Mu'azzab bahwasanya boleh membaca Fatihah setelah takbir yang kedua. Dalam kitab Al-Minhaj dijelasnya, Imam Nawawi berbeda pendapat dengan apa yang beliau katakan sebelumnya, bahwasanya boleh mengakhirkan Al-Fatihah ya kan, setelah takbir selain takbir yang pertama. Demikian pula dengan Syarah Al-Mu'azzab, kesimpulan dari penjelasan itu bahwa membaca Al-Fatihah itu boleh dilakukan setelah takbir yang ketiga atau keempat. Wallahu alam ya. Baik, kita lanjutkan. Membaca syarat yang selanjutnya adalah yang keenam, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW setelah takbir yang kedua. Yang pertama Fatihah, kedua baca salawat kan. Sebab adanya hadis sahih dalam perkara ini, menurut kaul yang sahih bahwa membaca salawat atas keluarga Nabi adalah tidak wajib, sebab sholat jenazah tidak didasarkan pada keringanan. Ada yang mengatakan demikian ya kan. Yang ketujuh, mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Yang diwajibkan apa saja yang dinamakan doa. Adapun yang lebih sempurna adalah doa-doa yang terkumpul dalam beberapa maksud. Doa yang paling baik adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sallallahu alaihi wasallam ala janazatin pasami'tuhu yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima ithalji wal baradi wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa badihu darun khairum min darihi wa ahlan khairum min ahli wa zawjan khairum min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Qala aupun patamannaitu an akuna anal mayyitu. Ya, itu salah satunya. Apabila mayitnya apabila mayitnya anak-anak, doanya hendaknya membaca Allahumma ja'alu paratan li abawaihi wa salapan wa zukhran wa azamatan wa tibaran wa syafi'an wa thuqqil bihi mawazinahuma wa aprigis sabra jamila ala qulubihima. Ya, itu doanya bagi mayit yang anak-anak. Doa ini sungguh padan dan sesuai dengan keadaan si mayit. Selain itu disunahkan membaca doa wala tabtinhuma ba'dahu wala tahrimhuma ajrahu. Ya, itu.
Imam Nawawi mengatakan bahwa setelah takbir yang keempat hendaknya membaca doa ini, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu. Dan demikian itu telah dinas oleh Imam Syafi'i, dan beliau membenarkan bahwa Nabi Muhammad SAW berdoa dengan doa itu, dan disunahkan lagi membaca doa itu waghfir lana walau wallahu a'lam bisawab. Manfaatnya khusus buat al-fakir dan umumnya buat jamaah sekalian. Dan apabila ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, akhirnya mohon diluruskan. Demikian perihal tentang penyelenggaraan maid dalam kitab Kifayatul Akhir. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.